Halo semua, selamat datang di pembahasan soal ONMIPA PT tahun 2024 bidang kimia. Kali ini kita akan membahas soal ONMIPA kimia tingkat nasional. Kita akan mulai dari kimia fisik. Oke, kita lihat soalnya. Ini soal yang pertama. Aragonit dan kalsit adalah mineral karbonat dalam bentuk kristal kalsium karbonat CaCO3. Perubahan energi bebas Gibbs saat konversi aragonit menjadi kalsit pada 25 derajat Celcius adalah minus 1046 Joule per mol. Pada temperatur 25 derajat Celcius, rapat massa aragonit adalah sekian dan kalsit adalah sekian. Ada 2 poin soal ya, A dan B ya. Kita akan bahas dulu aja soal A. Pada tekanan berapa kedua bentuk CaCO3 ini ada dalam kesetimbangan? Oke, ini berkaitan dengan energi bebas Gibbs dan juga hukum Hess ya. Kita tulis dulu aja reaksinya. Ini yang pertama CaCO3 dalam bentuk aragonit ya. Ini karena aragonit menjadi kalsit. Aragonit bereaksi menjadi kalsit. Nah, gini ya. Ini kita sebutnya delta G R1. Habis itu di sini yang ditanya adalah pada tekanan berapa kedua bentuk CaCO3 ini ada dalam kesetimbangan. Oke. Berarti ini kita perlu, ini kan keadaan standar ya ini ya. 25 derajat Celcius ini kita asumsikan bahwa tekanannya 1 atm. Ini juga tekanannya 1 atm. Kita diminta mencari berapa tekanannya saat aragonit dan kalsit ini mengalami kesetimbangan. Nah, kalau kesetimbangan berarti delta G-nya kan 0 gitu ya. Kita tulis dulu aja. CaCO3 ini masih aragonit. Bereaksi lagi. CaCO3 ini kalsit. Nah, gini. Ini adalah delta G aragonit gitu aja. Yang ini delta G kalsit. Nah, yang ini delta GR2. Pada reaksi 2 ini, yang atas ini tekanannya adalah P atm. Kita nggak tahu P-nya berapa ya. Nanti kita akan cari itu. Nah, nanti nilainya, karena kita diminta dalam kesetimbangan, maka pada P atm, kita tulis di sini, pada P atm, pada tekanan P, nilai delta G itu harus sama dengan 0 karena dalam keadaan kesetimbangan. Kalau berdasarkan hukum Hess kan ini berarti kalau kita mulai dari sini Oke, gini ya jadinya ya. Delta GA ditambah delta GR2 ini akan sama dengan delta GR1 ditambah delta GK ini. Karena pada keadaan setimbang delta GR-nya kan 0. Oke. Delta GR1 yang mana? Yang ini, minus 1046. Jadinya delta GA dikurangi delta GK ini akan sama dengan delta GR1. Delta GA dikurangi delta GK ini akan sama dengan minus 1046. Nah, di sini nih. Kita harus menentukan dulu delta GA dan delta GK dulu. Nah, menentukannya gimana? Nah, kalau delta G yang tidak ada reaksi kimianya, itu kita bisa pakai pendekatan ini ya. Kan kita itu punya persamaan Q reversible itu TdS atau dQ reversible TdS. Terus kita punya DU sama dengan dQ ref minus PdV. Berarti DU ini sama saja dengan TdS min PdV. Kemudian di sisi lain kita punya DH itu sama dengan DU tambah DPV. Ini saya turunkan dulu ya, karena saya nggak hafal rumus delta G-nya, fungsi tekanan seperti apa. Ini tahap-tahapnya. Nah, berarti DH itu kan DU TdS min PdV ya. TdS min PdV. DPV ini bisa diubah jadi PdV tambah
VDP. Ini lihat, minus PDV dan plus PDV ini akan saling cancel out. Jadi DH kita ketemu TDS plus VDP. Nah, kalau delta G itu kan sama saja dengan H min TS gitu kan, atau DG itu sama dengan DH minus DTS. Nah gini, DH-nya kita substitusikan ini, TDS plus VDP minus TDS minus SDT. TDS minus TDS ini cancel out, hilang. Jadi sisa VDP min SDT. Nah ini DG ya. Nah kalau misalkan kita mau hitung delta G, di mana suhunya sama, nah ini yang berubah itu ya, tekanannya aja ya. Kenapa? Karena di sini dimintanya pada tekanannya saja. Pada tekanan berapa kedua CaCO3 ini ada dalam keadaan setimbang. Berarti ini kita anggap di sini tetap 25 derajat Celcius, ini 25 derajat Celcius, di sini juga 25 derajat Celcius, di sini pun juga 25 derajat Celcius. Nah, sehingga kalau suhunya tetap, maka DT-nya ini nilainya 0. Jadi S dikali 0 ya 0, berarti sisa DG sama dengan VDP. Kayak gitu. Terus habis itu delta G berarti adalah V dikali delta P. Ini ya, V ini adalah volume molar, jadi volume per mol. Nah ini udah kita dapat, ini biar ada space-nya. Kita hapus dulu ya. Kita udah dapat nih rumus yang delta G itu adalah V kali delta P. Di mana V-nya ini adalah volume per mol. Nah untuk masing-masing aragonit dan kalsit berarti kita bisa tuliskan delta G. A sama dengan VA kali delta P. Delta GK sama dengan VK kali delta P, kan gini ya. Nah, di sini tinggal kita cari dulu VA dan VK-nya. Mencari VA dan VK. Volume itu kan adalah volume molar ya. Ini kan berarti volume per mol. Kalau hubungannya dengan rapat massa, volume itu berarti massa per rho gini kan. Nah, massa yang dipakai di sini adalah massa molar. Massa molarnya siapa? Massa molarnya CaCO3. CaCO3 itu massa molarnya adalah 100 gram per mol gitu ya. Per, ini kalau misalkan aragonit ya. Aragonit berarti rapat massanya adalah 2,93. 100 per 2,93. Kita pakai kalkulator ya. 34,13. Satuannya adalah cm kubik per mol ini ya. Habis itu kita hitung volume kalsit. Caranya sama. 100 per rho-nya adalah 2,71. Berarti ini kita hitung aja. 36,9. Nah, tapi ini masih cm kubik per mol ya. Kemudian tekanannya tadi kita juga pakainya ATM. Nah, kita ganti aja biar satuannya semuanya sama pakai sistem internasional. Kita ganti satuannya, berarti kita pakainya meter kubik, joule sama pascal berarti ya tekanannya ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja delta GA, nih kita masukkan ya rumus ini ya, sini. Delta GA itu kan berarti
PA delta P ini berarti P dikurangi P awal ditambah dikurangi PK kali delta P dikurangi P awal atau P pada keadaan standar sama dengan minus 1046. Ini udah joule 1046-nya, joule per mol. PA-nya ini kan masih cm kubik per mol ya. Kita ganti dengan meter kubik per mol. Jadinya 34,13 kali 10 pangkat minus cm ke meter 2, tapi karena ini kubik jadinya pangkat minus 6. P kurangi P0-nya 1 atm. 1 atm itu berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, VK juga sama, ini perlu kita jadikan meter kubik. Ini kali P minus 1,01 10 pangkat min 5 sama dengan minus 1046. Oke. Ya kita hitung aja P-nya. Ini harusnya P-nya bisa ketemu ya. Kita pakai kalkulator aja. 34,13 kali 10 pangkat min 6 dikali X. X-nya ini adalah P ya. Kurangi 1,01 kali 10 pangkat 5. 1 atm ya, P0-nya ya. Jadikan Pascal. Dikurangi 36,9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali X, ini sebagai P-nya. Nanti kita pakai shift solve aja biar cepat. Oke, sama dengan minus 1046. Shift solve. Berarti tekanannya kita kira-kira ya 2 kali 10 pangkat 5 misalnya ya. Oh, hasilnya ini gede sekali ya. Ini berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3,77 kali 10 pangkat 8. 3,78 kali 10 pangkat 8 Pascal. Nah, ini kalau jadikan ATM berarti tinggal dibagi dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Kita jadikan ATM aja. (3.739,78 ATM. Wah, gede sekali ya. Apakah ini salah hitung? Kita periksa dulu ya. A few moments later. Oke, saya udah cek lagi perhitungannya. Saya tidak menemukan kesalahan. Kalau teman-teman ada nemu salah hitung atau apa, silahkan bisa komen di bawah ya. Ya, sekitar ini jawabannya. Ya, tekanannya untuk mencapai keseimbangan adalah sekitar 3.700-an ATM lah. Seperti itu. Nah, tadi kan ada 2 poin ya. Ini poin A udah selesai. Sekarang kita ke poin B. Berapa kenaikan entropi 1 mol CaCO3 yang dipanaskan mulai 0 derajat hingga 30 derajat Celcius pada tekanan tetap? Bila nilai Cp kisaran sekian. Oke, entropi ya. Kan tadi kan gini, dq reversible itu adalah T kali ds gitu kan. dq reversible ini bisa kita ganti dengan, kalau per mol ya ini ya, Cp dt sama dengan TDS. Nah kayak gini. Nah sekarang kita mencari ds-nya. Jadinya Cp per T dt kan gitu ya. Kalau kita integralkan, yang ini dapatnya ini dari T1 ke T2, ini dari S1 ke S2 gitu ya.
So, ini adalah delta S, yang ini berarti CP ln T2 min T2 per T1. Nah, kayak gini berarti delta S-nya. Ya udah tinggal kita masukin aja, CP-nya adalah 81,88 dikali ln suhunya kita ubah dulu ke Kelvin ya. 30 tambah 273 per 273. Nah, berapa nih delta S-nya nih? Kita masukin aja kalkulator. 30 tambah 273 berarti 303 dibagi 273. Dapat ya? 8,537. 8,537 satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Beres soal nomor 1 A dan B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Titik lalah logam nikel dan magnesium berturut-turut adalah 1450 derajat Celcius dan 651 derajat Celcius. Oh, ini berarti titik lalah. Oh, berarti ini titik lalahnya nikel 1450. Terus Mg sekitar 650. Saat logam Ni ditambahkan ke dalam logam Mg pada berbagai komposisi akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Ada 2 poin soal lagi. Berdasarkan data yang diberikan, gambarkan diagram fasa. Yang B nyatakan fasa yang ada dalam setiap daerah. Ya, langsung saja ya, untuk diagram fasanya kurang lebih seperti ini. Mg dan Ni ya. Nah, kita sambil interpretasikan. Tadi kan titik lalahnya nikel adalah 1450. Nikel kan di sini. 1450. Apakah benar? Nah, berarti di sini adalah titik lalahnya nikel. 1450 ya, sekitar itu ya. Oke, terus habis itu Mg titik lalahnya adalah 651. Titik lalah Mg berarti di sini Mg. Nah, ini mungkin ini sekitar sini ya. Ini 651. Cek, benar. Kemudian pada persentase atau persentase 28% kadar berat, titik lalah Ni turun hingga titik eutektik 5-10 derajat Celcius. Berarti di titik eutektik itu terjadi di suhu 5-10 derajat Celcius. Fase lain yang terpisah mengandung Ni 54,7% berat. Oke, berarti 28% ini kan sekitar 0,28 ya. 0,2 lah titik eutektiknya di sini. Ya. Ini titik eutektik. Ini kalau suhunya kita bacakan, kita tarik ke kiri ya, ini sekitar 5-10. Nah, bener ya. Terus habis itu di sini dibilang fase lain yang terpisah mengandung Ni 54,7% berat. Yang mana itu? Ini kita tarik ke kanan. Nah, di sini. Set. Nah, ini kan sekitar 54,7% ya di sini. Oke, berarti data pertama beres, sesuai. Kemudian yang data kedua, persentase Ni lebih besar dari 28%. Fase pertama yang terpisah terjadi pada temperatur 1180. Yang lebih dari 28% berarti di sini ya, ke kanan ya. Dari titik ini ke kanan, titik eutektik ke kanan. Sana, ke kanan, terus fase pertama yang terpisah terjadi pada 1180. Mana nih? Kanan pada lebih dari ini. Oh, ini. Di sini ya. Ya. 1180 sekitar sini ya. 1180. Oke. Habis itu pada persentase Ni 38% dan temperatur lebih tinggi dari 770 derajat, fase padat terpisah mengandung Ni 83%. Oke,
persentase Ni 38%, berarti di sekitar sini gitu kan. Terus habis itu temperatur yang lebih tinggi dari 770 derajat Celcius, fase padat yang terpisah mengandung 83% berat. Ini kita tarik ke atas. Set. Sampai suhunya di atas 770 ya. Ya, anggaplah di sinilah ya. 770 lah ya. Ya, anggaplah di sini. Nah, di titik ini atau lebih tinggi bisa juga di sini. Ini segarisan ini, titik ini bebas ya mau yang mana ya. Fase padat yang terpisah itu dia mengandung 83% Ni. Nah, fase padat yang terpisah itu yang mana? Ini kan liquid nih. Kita tarik garis ke kanan aja. Nah, sampai pada punyanya Ni. Nah, di sini. Berarti di sini bagian sini padatan ini persen masanya sekitar 83%. Ya, masuk ya. Dan meleleh dengan tajam pada temperatur 1180 derajat Celcius. Nah, ini kalau suhunya naik lagi pada suhu 1180 dia meleleh jadi liquid. Kayak gitu, sesuai ya. Kemudian untuk kandungan Ni 88% terdapat titik eutektik pada temperatur 1080 88 ya sekitar sinilah ya. Nah, sini kalau kita tarik ke atas ini ada lagi nih di sini nih. Nah, titik eutektik lagi. Eutektik kalau kita cocokkan ke temperaturnya ya ini sekitar 1000-an ya. Ya 1080 lah. Sesuai ya 1080 derajat. Oke, jadi kurang lebih gambar diagram fase MgNe adalah seperti ini ya. Itu ada dua titik eutektik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk poin A, soal nomor 2 ini. Kemudian untuk poin B, nyatakan fase yang ada dalam setiap daerah. Oke, berarti kita mulai dari sini dulu ya. Ini kan perbatasannya agak ada Mg2Ni, yang di sini ada Mg. Berarti ini fasenya ada dua, Mg dan Mg2Ni. Kalau yang di sini ini perbatasan antara liquid dan Mg ya. Berarti ini Mg plus liquid, sedangkan yang ini Mg2Ni plus liquid atau liquid plus Mg2Ni. Kita balik ya. Liquid plus Mg2Ni. Kalau yang di liquid ini ya tentu fasenya liquid gitu kan. Terus di daerah ini berarti ini akan ada Mg2Ni dan Mgni2. Campuran dia sama-sama padat. Nah, terus kemudian yang di sini berarti ini nanti akan ada liquid dan bentar ya. Ini kayak perbatasannya dengan yang ini sih. Berarti ini lebih ke Mg Ni2 ya. Kemudian yang bagian sini yang ini kan perbatasan antara liquid sama Mgni2 juga. Terus yang di sini berarti ini adalah liquid dan Ni. Kalau yang ini berarti Mgni2 dan Ni. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Fase-fase yang ada dalam tiap daerah. Pada diagram fase Mgni. Oke, mungkin video kali ini kita cukupkan sekian ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.